wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Dalam pertemuan kita kali ini, terima kasih untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah hadir mengikuti perkuliahan saya. Pada materi hari ini, itu adalah lanjutan dari materi-materi yang sebelumnya. Yang sebelumnya kita udah belajar mengenai teori produksi dan biaya produksi gitu ya. Nah, untuk itu sekarang tuh lanjutannya dari yang kemarin. Hari ini tuh kita membahas tentang keuntungan maksimum. Kenapa sih kita harus bahas keuntungan maksimum gitu ya? Pasti banyak pertanyaan gitu. Kalau ada yang tahu dari segi kata keuntungan, ada yang tahu nggak keuntungan itu apa sih? Hasil. Terus apa lagi? Sama dengan laba ya. Selisih di sini artinya pengurangan. Jadi kalau total revenue itu adalah total penerimaan, itu dikurang dengan total biaya. Jika dia positif, hasilnya pasti laba atau keuntungan. Tapi kalau misalnya dalam pengurangan ini nanti terjadi minus, artinya adalah kerugian. Keuntungan adalah insentif bagi pengusaha untuk mengambil resiko dan berinovasi. Jadi secara garis besarnya begini, perusahaan itu kalau dia untung, dia pasti lebih berani untuk ambil resiko. Misalnya untuk memperluas jangkauan, atau buka cabang, atau memproduksi lebih banyak. Karena untungnya udah banyak nih, gitu ya. Dia akan berinovasi juga. Misalnya yang perusahaan ini yang awalnya dia cuman memproduksi sabun. Karena untung terus menerus, ya kan? Dia jadi berani tuh ambil resiko. Ayo udahlah, dia karena untungnya udah segini, saya mau ambil resiko, buka lagi perusahaan yang memproduksi, misalnya yang pertama sabun, yang kedua sampo, karena agak ini ya berdekatan, sabun sampo. Mikirnya kalau orang udah percaya dengan sabun merek ini, otomatis nanti mikirnya wah sampo merek ini juga bagus gitu ya. Kenapa yang demikian? Ada yang bisa bantu jelaskan kenapa keuntungan yang tinggi itu menarik investasi? Kenapa? Karena keuntungan yang tinggi itu, kalau perusahaan labanya udah tinggi, investor akan datang. Investor akan akan menawarkan untuk menambah modal. Biasanya itu tercakup di perusahaan-perusahaan yang di bawah naungan IDF biasanya. Jadi kayak beli saham, ya kan? Atau kerjasama. Ya, betul. Kemudian, keuntungan itu memastikan kelangsungan hidup dan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Maksudnya di sini apa? Ada yang bisa jelaskan? Coba Husaidin jelaskan. Agar tidak bangkrut, benar salah satunya. Kemudian keberlanjutan perusahaan di sini juga mengenai pegawainya. Perusahaan kalau nggak untung, pegawai nggak makmur. Perusahaan beroperasi tujuannya itu pasti memaksimumkan keuntungan. Ada nggak perusahaan yang beroperasi nggak perlu untung? Kalau perusahaan targetnya pasti harus untung. Kalau nggak untung, mau diapain gitu ya? Karyawannya mau digaji pakai apa? Biaya-biaya produksi mau ditutupin pakai apa? Emang terus-menerus perusahaannya mau ngeluarin uang kas terus, misalnya yang punya modal di perusahaan itu harus ngeluarin modal terus tanpa ada untung yang berkelanjutan, kan nggak mungkin ya. Semuanya harus kembali lagi perusahaan ada untuk memperoleh keuntungan. Marginal revenue itu penerimaan marginal. Artinya apa? Ada yang tahu nggak sih? Karena kita udah belajar ya sebelumnya di teori produksi dan lain-lain. Marginal revenue itu apa sih? Penerimaan yang diterima oleh perusahaan karena produksi satu produk. Oke, benar ya. Jadi marginal revenue itu adalah penerimaan akibat dari perusahaan memproduksi satu produk tambahan.
Jadi benar yang dibilang sama Usaidin. Jangan pusing dulu lihat tabel, bahwa ini tidak sesulit yang Anda bayangkan. Pendekatan total. Jadi kita satu-satu bahas. Yang pertama mengenai pendekatan total melalui total revenue dan total cost. Sekarang coba dilihat. Di situ ada output, ada harga per unit, ada total revenue, ada total cost dan keuntungan. Harus digarisbawahi, total cost itu berasal dari perusahaan. Jadi perusahaan yang menghitung total biaya berapa sih? Total biayanya kalau dia memproduksi sekian output gitu ya. Nah, sedangkan total revenue adalah hasil kali dari output dikali dengan harga per unit ya. Pendekatan marginal. Tadi udah pendekatan total, sekarang pendekatan marginal. Sekarang coba dilihat. Pendekatan marginal itu, keuntungan maksimum itu tercapai jika marginal revenue itu sama dengan marginal cost. Tadi marginal revenue adalah penerimaan yang diterima oleh perusahaan akibat menambah satu output, ya kan? Kalau misalnya marginal cost itu adalah biaya tambahan yang diperlukan dalam memproduksi satu produk atau unit atau output gitu ya. Berarti untuk menentukan keuntungan maksimum itu, MR itu harus sama dengan MC. Kemudian, jika marginal revenue lebih besar dari marginal cost, perusahaan masih bisa meningkatkan keuntungan dengan menambah produksi. Kenapa? Karena pendapatan dari unit tambahan itu lebih besar dari biayanya. Jadi kalau misalnya marginal penerimaannya marginal revenue masih lebih besar dari marginal cost, itu perusahaan masih bisa memproduksi output. Tapi kalau dia udah lebih kecil dari biaya, masa penerimaan lebih kecil dari biaya, artinya rugi kan? Berarti perusahaan akan produksi harus dikurangin karena keuntungan pasti kurang kan. Kalau misalnya kita tetap push gitu ya, udah tahu biayanya lebih besar daripada penerimaannya, otomatis rugi gitu. Nah, selanjutnya adalah contoh tabel pendekatan marginal. Nah, setelah dilihat nih data, kok 10.000 unit, keuntungannya 270 juta. Unitnya nambah, keuntungannya nggak turun terus, Bu. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Apa enggak? Karena untuk menghasilkan 14.000 unit, perusahaan membutuhkan biaya lebih besar. Misalkan untuk menggaji karyawan, karena waktunya lebih panjang. Barangnya lebih banyak lagi, Bu. Oke, barangnya lebih banyak lagi nih. Bisa jadi perusahaan jadi nambah karyawan. Produksinya banyak gitu ya. Atau bisa jadi perusahaan menambah uang lembur. Karena yang dihasilkan banyak, karyawan segitu-segitu. Otomatis kan dipaksa lembur. Kalau lembur pasti nambahin upah atau gaji. Kalau nambahin upah dan gaji itu termasuk dalam biaya, ya kan? Biaya produksi. Jadi itu, oke. Dari sekian banyak tabel, mulai dari kuantitas produksi dari 0 sampai 6, apa hasil analisis Anda? Oke, Ibu ingin kalian analisis, Ibu kasih waktu 5 menit cukup nggak? 10 menit lah ya, karena kan tinggal baca, Ibu kasih waktu 10 menit, silakan Anda analisis tabelnya, nanti akan Ibu tanyakan apa hasil analisis Anda. Oke, boleh dikomunikasiin, dikelompokkan, kalau memang mau berkelompok, kalau memang mau berdiskusi, atau kalau mau sendiri-sendiri juga boleh, tapi yang paling jelas Ibu ingin hasil analisis dari tabel yang ada di depan ini sekarang. Sekarang bukan sekarang, tapi 10 menit. Ibu kasih waktu 10 menit untuk menganalisis. Oke? Oke, sudah 10 menit. Apa hasil analisisnya? Ada yang bisa jelaskan? Oke. Jelaskan. Menurut analisis saya, keuntungan maksimal tercapai ketika MR sama dengan MC. Mengapa demikian? Jika MR lebih besar dari MC, artinya pendapatan yang kita dapatkan yang kita dapatkan dan
menjual satu unit tambahan lebih besar daripada biaya untuk memproduksinya. Oke, benar, itu salah satu dari hasil analisis dari tabel pendekatan marginal. Pasar itu nggak pasti. Hari ini yang laris, yang laku misalnya ya. Misalnya hari ini yang laris jilbab warna hitam. Nanti di bulan Februari jilbab merah yang laris. Kenapa? Pura-puranya lagi ikut FOMO gongsi pacoy. Ya kan? Karena nggak menutup kemungkinan hal-hal yang demikian itu sangat mempengaruhi produksi. Yang kedua adalah informasi asimetris. Manajer itu mungkin nggak memiliki informasi secara yang relevan. Artinya bisa jadi manajer itu ketinggalan informasi dengan hal-hal yang baru. Kalau dia ketinggalan informasi, otomatis ketinggalan produk. Bener gak? Ini produk terbaru sudah anti sinar UV, anti kerutan, anti flek hitam, anti pori-pori besar. Produk dia cuma anti flek hitam. Ketinggalan nggak kira-kira? Ya. Jadi manajer itu harus punya informasi yang yang relevan. Oke, dari sekian banyak yang sudah kita bahas, mulai dari slide 1 sampai saat ini, kira-kira apa sih kesimpulan dari yang kita pelajari? Ya, Sherly? Hari ini yang saya dapatkan adalah keuntungan maksimum adalah konsep sentral dalam ekonomi manajerial. Mulai dari mengidentifikasi nilai output, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hingga mengambil keputusan dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan tujuan dari perusahaan. Oke. Adalah salah satu kesimpulan dari sekian banyak yang sudah kita bahas, mulai dari slide pertama sampai pada slide terakhir. Tujuannya agar mahasiswa nanti bisa mencapai tujuan yang kita bahas di awal tadi. Ya, dari sekian yang sudah saya sampaikan, sebelum saya tutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Tadi kan ini faktor yang mempengaruhi dengan resiko. Ya. Ada dibahas tentang preferensi konsumen. Preferensi konsumen itu apa? Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Sebelum Ibu jawab, ada nggak teman-temannya yang bisa bantu Ibu untuk menjawab apa sih preferensi konsumen? Siapa tahu ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya. Ya, benar. Jadi preferensi konsumen itu adalah kecenderungan seseorang untuk memilih barang atau jasa. Kadang-kadang kecenderungan ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Mood, ya kan? Hari, dalam rangka bulan ini, dalam rangka hari ini, aku pengennya nyicipnya yang ini, makannya yang ini, produknya yang ini. Tapi bulan depan belum tentu aku mau makan produk ini, karena mood aku lagi nggak mau. Oke? Cukup sekian, terima kasih karena sudah hadir di mata kuliah saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.